Halo teman-teman muda, selamat datang di hari kelima renungan kita. Di musim sulit, salah satu hal yang paling sering meruntuhkan batin anak muda adalah kegagalan atau penolakan. Gagal masuk universitas impian, gagal dalam studi, ditolak magang kerja, atau putus cinta. Kekecewaan ini sering bikin kita merasa jadi orang paling gak berguna dan akhirnya mau menyerah aja. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kita tentang daya bangkit kemampuan untuk bangkit kembali, karena kita tahu Tuhan punya rencana yang lebih besar di balik setiap kegagalan kita. Mari kita siapkan hati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami membawa hati kami yang mungkin masih menyimpan luka karena kegagalan atau kekecewaan masa lalu. Sembuhkanlah kami, ya Tuhan. Bukalah mata iman kami untuk melihat bahwa rancangan-Mu melampaui kegagalan kami. Berikan kami kekuatan rohani untuk bangkit berdiri dan melangkah lagi bersama-sama denganmu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 24 ayat 16a. Demikianlah firman Tuhan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal ini memberikan sebuah kebenaran psikologis dan rohani yang sangat dalam tentang karakter orang benar. Menariknya, penulis Amsal tidak bilang bahwa orang benar itu jalannya mulus dan gak pernah jatuh. Malah ayat ini memakai angka 7 kali yang melambangkan kesempurnaan atau kelengkapan. Artinya, orang benar pun bisa mengalami kegagalan yang bertubi-tubi, lengkap, dan berulang kali. Tetapi bedanya terletak pada kalimat berikutnya, namun ia bangun kembali. Kata bangun kembali dalam bahasa Ibrani menggunakan kata kam, yang berarti bangkit berdiri, tegak, dan mengambil posisi siap bertindak lagi. Secara eksegetis, yang menentukan kita disebut orang benar, atau pemenang bukanlah berapa kali kita jatuh, melainkan respons kita untuk selalu kam setelah jatuh. Ketangguhan batin anak muda Kristen diukur dari kemampuannya melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai proses pembentukan karakter dari Tuhan. Pernahkah kamu memperhatikan bola tenis dan gumpalan tanah liat? Jika kamu mengambil gumpalan tanah liat lalu melemparkannya dengan keras ke lantai, tanah liat itu akan jatuh, hancur, pipih, dan lengket di lantai. Dia tidak bisa bergerak lagi. Tetapi coba ambil bola tenis, lalu lemparkan dengan kekuatan yang sama ke lantai. Apa yang terjadi? Begitu membentur lantai yang keras, bola tenis itu justru memantul kembali ke atas, bahkan bisa lebih tinggi dari posisi semulanya. Perbedaan bahan dasar menentukan respons terhadap benturan. Anak muda yang punya Roh Kudus di dalam batinnya harus seperti bola tenis. Benturan kegagalan justru menjadikannya memantul lebih tinggi. Aplikasi praktisnya, ubah caramu memandang kegagalan. Kalau saat ini kamu lagi mengalami penolakan atau kegagalan, jangan langsung mengutuki diri sendiri atau menyalahkan Tuhan. Katakan pada dirimu, ini bukan akhir hidupku, ini cuma satu babak yang salah. Tuhanku belum selesai merajut masa depanku. Belajarlah dari kesalahan itu, evaluasi, berdoa minta hikmat baru, lalu ambil posisi kam bangkit lagi, coba lagi, melangkah lagi dengan iman. Implikasinya adalah kita menjadi anak muda yang bebas dari ketakutan akan kegagalan. Kamu akan berani mengambil risiko-risiko iman yang positif, berani mencoba hal baru dalam studi atau karier. Karena kamu tahu, bahkan jika kamu jatuh, tangan Tuhan yang penuh kasih selalu siap menopang dan membangkitkanmu kembali. Mari kita lihat kehidupan Rasul Petrus. Dia adalah anak muda yang berapi-api, tapi dia mengalami kegagalan moral dan spiritual terbesar dalam hidupnya. Menyangkal Yesus 3 kali berturut-turut di malam penyaliban. Petrus sempat hancur batinnya, menangis terseduh-seduh, dan memilih kembali jadi nelayan karena merasa gagal total. Tapi Yesus menemui Petrus di tepi danau, memulihkannya, dan menyuruhnya kam. Hasilnya, di hari Pentakosta, Petrus yang pernah gagal itu bangkit berdiri dan khotbahnya memenangkan 3.000 jiwa. Kegagalannya tidak menghancurkannya karena dia mengizinkan kasih Yesus membangkitkannya. Kesimpulan hari kelima, orang tangguh bukan orang yang gak pernah gagal, tapi orang yang selalu menolak untuk tetap tinggal di bawah saat jatuh. Bangkitlah, karena Tuhan bersamamu. Mari kita tinggalkan puing-puing kekecewaan masa lalu dan melangkah maju menjemput kemenangan baru hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang selalu memberikan kesempatan baru bagi kami.
Saat ini kami menyerahkan setiap kekecewaan, kegagalan, dan rasa putus asa kami ke dalam tangan-Mu. Bangkitkan kembali iman kami yang sempat runtuh, ya Roh Kudus. Berikan kami daya lentur untuk selalu bangkit berdiri setiap kali tantangan menjatuhkan kami. Kami percaya masa depan kami tetap penuh harapan bersama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat kekuatan pemulihan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan mengangkat segala beban kekecewaanmu, menyembuhkan hatimu yang terluka, dan memberikanmu semangat baru untuk bangkit meraih masa depanmu hari ini. Amin. Sahabat muda, kalau kamu merasa dikuatkan untuk bangkit hari ini, silakan berikan tombol like, tulis kesaksian atau kata-kata penyemangat di kolom komen, dan share video ini ke temanmu yang mungkin lagi down karena gagal ujian atau ditolak kerjaan. Jangan lupa klik subscribe ya. Selamat melanjutkan aktivitas dengan semangat yang baru. Ingat, benturan hari ini bersiap membawamu memantul lebih tinggi. Keep going dan Tuhan Yesus memberkati.